Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Di tengah berbagai tantangan perekonomian di tahun 2018, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi baiknya konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter. Meski pertumbuhan ekonomi dan inflasi bergerak di rentan positif, sentimen dari dalam dan luar negeri diproyeksi masih tetap menghadang di 2019. Perekonomian di tahun 2018 menghadapi berbagai tantangan. Optimisme pemerintah yang antara lain tercermin dari tidak adanya perubahan postur APBN dihadang sentimen dari dalam maupun luar negeri. Kinerja ekspor yang di bawah harapan, fluktuasi nilai tukar rupiah seiring penguatan dolar Amerika Serikat, serta kecenderungan wait and see investor yang membuat realisasi investasi tertatih membebani pertumbuhan. Meski demikian, pemerintah optimistis dengan kinerja APBN 2018, termasuk dengan penerimaan negara yang untuk pertama kalinya diproyeksi melebihi target. Jadi total penerimaan negara akan tumbuh 18,2%. Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Defisit kita yang menurun dan juga primary balance-nya mendekati nol. Hanya defisit 15 triliun. Di Undang-Undang APBN sebetulnya primary balance kan dianggarkan 87 triliun. Jadi itu sangat jauh lebih kecil, turun hampir sekitar 72 triliun rupiah. Ini perbaikan APBN yang bagus sebagai modal kita menghadapi ketidakpastian di tahun 2019. Apakah itu yang berasal dari kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan Cina, kemungkinan terjadinya kelesuan atau perlemahan ekonomi dunia, ini yang akan kita terus waspadai. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi bahwa konsolidasi fiskal dan moneter yang terjaga menjadi kunci penting dalam menangkap serta memaksimalkan peluang ekonomi. Saya sangat berbaik sekali bahwa sudah mungkin 1 tahun belakangan ini konsolidasi sektor fiskal, sektor moneter, dan pelaku industri, pelaku usaha, pelaku pasar ini berjalan dengan baik. Konsolidasi seperti ini kalau terus dilakukan ini akan memberikan sebuah hasil yang semakin konkret dan kelihatan. Defisit neraca transaksi berjalan menjadi salah satu pekerjaan rumah di tahun 2019. Dari eksternal, fluktuasi harga komoditas minyak mentah dan CPO juga perlu dicermati, seiring dengan perkembangan hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1. Membuka tahun 2019, perekonomian Indonesia siap menyongsong harapan baru. Seperti apa peluang ekonomi di tahun politik yang juga diperkirakan masih syarat dengan ketidakpastian global ini? Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan, Bapak Wijayanto Samirin, serta ekonom dari Samuel Asset Management, Ibu Lana Sulistianingsih. Terima kasih Pak Wijayanto dan juga Ibu Lana telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ini kita melihat bahwa 2018 banyak hal-hal positif atau buah-buah positif, tapi tentu tidak ada juga hal-hal yang nampaknya masih menjadi PR di 2019 ini. Pak Wi, mungkin hasil evaluasi dari pekerjaan perekonomian kita di 2018 seperti apa? Saya pikir 2018 ini adalah tahun yang sangat positif ya bagi kita. Pertumbuhan ekonomi kira-kira sekitar 5,2%. Kemudian ada begitu banyak perbaikan, baik itu internal maupun iklim global, yang ini akan terus berlanjut di 2019. Jadi berbagai perbaikan global dan internal Indonesia itu pasti akan merupakan modal yang luar biasa untuk pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2019 ini. Kalau kita lihat misalnya rupiah yang tahun 2018 ini agak volatile, itu merupakan hambatan luar biasa bagi investasi dan lain sebagainya. Ini insya Allah 2019 ini akan mulai stabil, sehingga yang dulu wait and see sekarang ini tidak lagi melakukan hal yang sama. Kemudian ada begitu banyak hal yang
positif yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2018. Misalnya APBN 2018 itu APBN yang sangat solid. Ini merupakan basis yang sangat bagus bagi kita untuk menjalankan APBN yang lebih bagus lagi di tahun 2019. Belum lagi kalau kita lihat beberapa aspek lain gitu ya. Ini tentunya akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Jadi Anda bisa dikatakan 2018 ini kita cukup puaskah atau seperti apa Anda melihatnya sebenarnya, Pak? Saya pikir ini sesuai dengan ekspektasi. Kalau puas dan tidak puas sulit menjawabnya. Tetapi 5,2% dalam situasi seperti yang kita alami selama ini itu merupakan achievement yang luar biasa. Dan 2019 pasti kita bisa mempertahankan atau paling kita juga berharap bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kalau Anda punya pandangan lain atau seperti apa Bu Lana, mengingat bahwa kita 2018 ini banyak bisa dikatakan banyak yang berbuah manis sebenarnya, tapi Anda melihat seperti apa? Ya, 2018 itu kalau kita lihat memang sudah lebih baik daripada 2017. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik. Kalau 2016 tidak salah 2016 ya Mbak, itu kira-kira 4,97. 2017 sudah mulai kembali ke angka 5,07. Itu ada perbaikan dan kita lihat di 2018 ada beberapa kuartal yang di atas ekspektasi para konsensus para konsensus analis ya. Di kuartal 2 itu lebih baik, kuartal 3 juga lebih baik. Dan kalau kita lihat misalkan di konsumsi rumah tangga yang sebagai andalan dari PDB kita itu juga menunjukkan perbaikan. Nah, tetapi tentunya masih ada banyak PR ya. Kita lihat ketika ekonomi kita mulai membaik, di situ impor kita mulai naik. Impor kita naik, kemudian transaksi berjalan kita juga mengalami defisit yang meningkat. Betul. Kita lihat di kuartal 2, kuartal 3 meningkat. Nah, ini efek dari ekonomi kita yang sangat tergantung pada ekspor. Ini sangat tergantung pada impor. Ini masalahnya sangat struktural. Tentu kita nggak bisa memperbaiki dalam jangka pendek, tetapi harus mulai diperbaiki dari sekarang. Betul. Ini kita lihat memang 2018 cukup menarik ya. Ada hal-hal yang tidak disangka-sangka ternyata itu kemudian muncul menjadi juara atau baik, namun yang sudah diantisipasi ternyata ini malah atau disangka baik malah buruk di 2018 ini. Tapi kalau kita lihat di 2019 tadi Anda melihat ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Kita tahu impor kita di 2018 ini membuat akhirnya neraca dagang kita menjadi defisit. Betul. Anda melihat seberapa optimisnyakah kita bisa melihat perekonomian yang lebih baik atau PR di 2018 yang belum berjalan dengan baik bisa terselesaikan di 2019? Ya, 2019 ini waktu yang pendek karena kita akan mempunyai hajatan besar ya secara nasional, itu ada Pileg, ada Pilpres, sehingga praktis efektivitas kalau kita hitung waktu di 2019 itu hanya bisa dari Januari sampai mungkin April awal. April tengah-tengah sudah pemilu, kemudian disambung dengan ada puasa, Lebaran yang biasanya juga efektivitas dari kegiatan ekonomi di satu sisi meningkat ketika ada konsumsi rumah tangga yang tinggi, tetapi efektivitas pemerintahan melambat. Nah, mungkin baru kita betul-betul akan giat dalam perekonomian dan khususnya ini kegiatan pemerintah mulai aktif kembali itu memasuki bulan Agustus. Dan Agustus Oktober barangkali ya Pak ya sudah ada inaugurasi. Nah, jadi barangkali ada mood dari pemerintahan yang juga kurang seantusias sebelumnya gitu ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, PR yang paling besar justru di efektivitas pemerintahan. Karena dengan adanya Pileg, Pilpres, kita ketahui menteri-menteri kita ini sebagian besar itu anggota partai. Bahkan juga ada yang ketua partai. Sehingga mungkin konsentrasinya tidak 100% untuk kementeriannya. Nah ini yang khawatirkan mungkin agak mengganggu efektivitas dari pemerintahan. Artinya bukannya terus turun, mungkin nggak maksimal saja gitu. Nah, itu apakah yang akan membuat nanti para investor dan lainnya wait and see, lebih wait and see lagi di 2019? Betul. Kita akan juga perbincangan ini Bu Lana dan juga Pak Wijayanto usai jeda. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.